Ini dikasih tugas berkantor di Papua, pengamat Prabowo mulai kucilkan Gibran. Penugasan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka untuk fokus menangani masalah Papua dan bahkan berkantor di wilayah tersebut memantik sorotan tajam dari sejumlah pengamat dan intelijen. Salah satunya adalah Amir Hamzah, pengamat geopolitik dan intelijen nasional yang menilai bahwa langkah Presiden Prabowo Subianto itu adalah sinyal politik yang kuat. Gibran mulai dikucilkan secara sistematis dari pusat kekuasaan nasional. Kemudian Amir menyebutkan bahwa penempatan Gibran di Papua ibarat penempatan seorang pejabat yang disingkirkan secara halus ke wilayah konflik, jauh dari hiruk-pikuk politik di ibu kota. Kalau istilah di birokrasi atau militer itu seperti dikirim ke pos perbatasan atau daerah operasi militer. Ada kesan bahwa Gibran sedang dijauhkan dari pengaruh Jakarta, dari pusat kendali kekuasaan. Ujar Amir dalam pernyataan kepada wartawan Selasa. Amir menilai penugasan itu bukan murni berdasarkan kebutuhan strategis penanganan Papua, tetapi lebih pada kalkulasi politik dalam lingkaran istana. Selama ini Papua selalu menjadi ranah yang ditangani oleh TNI, BIN, dan kementerian terkait. Wapres selama ini lebih banyak peran simbolik, tiba-tiba Gibran diberi peran taktis strategis di Papua. Itu tidak lazim, tegas Amir. Menurutnya penugasan ini menunjukkan dua hal. Pertama, adanya upaya membatasi ruang gerak Gibran setelah dilantik menjadi wakil presiden. Kedua, indikasi bahwa Prabowo ingin agar Gibran sibuk sendiri jauh dari pusat kekuasaan. Kalau Gibran sibuk dengan Papua, maka ia tidak akan punya waktu membangun jejaring politik di pusat. Padahal dari awal Gibran sudah punya basis elektoral, popularitas, dan jaringan relawan. Itu bisa dianggap ancaman oleh siapapun yang duduk sebagai presiden, kata Amir. Amir menyinggung bahwa penugasan pejabat ke Papua dalam sejarah Indonesia kerap diartikan sebagai bentuk pembatasan. Papua itu wilayah sensitif, rawan politik, dan secara geopolitik sangat kompleks. Mengirim pejabat tinggi ke sana bisa bermakna dua, memberi mandat besar atau menyingkirkan secara halus. Dalam kasus Gibran, saya melihat ini yang kedua, tegasnya. Amir bahkan menyamakan pola ini dengan strategi lama rezim-rezim sebelumnya yang cenderung menggeser tokoh-tokoh potensial keluar Jawa untuk meminimalkan pengaruhnya di pusat kekuasaan. Dalam dunia intelijen politik ini disebut isolasi fungsional, masih diberi jabatan tapi tidak lagi punya akses strategis katanya. Langkah ini menurut Amir juga punya kaitan erat dengan peta politik 2029. Banyak kalangan melihat Gibran sebagai calon kuat penerus Prabowo jika tidak ada aral melintang. Namun bila sejak dini dikunci di wilayah pinggiran maka peluang itu bisa terkikis. Peta kekuasaan itu dibentuk dari sekarang. Jika Gibran dijauhkan dari pusat, maka kemungkinan ia untuk jadi kandidat kuat di 2029 akan semakin kecil dan itu mungkin memang sedang dirancang, ucap Amir. Namun ia juga mengingatkan bahwa upaya penyingkiran seperti ini justru bisa memperkuat simpati publik terhadap Gibran. Bisa jadi ini bumerang, rakyat melihat Gibran dikorbankan dan itu justru bisa menaikkan citra politiknya. Apalagi kalau Gibran berhasil membuat perubahan nyata di Papua, kata Amir. Bisa enggak masalahnya? Amir menilai Prabowo Subianto memainkan strategi halus untuk menyeimbangkan kekuatan internal istana. Gibran diberi tugas tetapi dengan ruang yang terisolasi. Publikasi penugasan ke Papua tampak sebagai bentuk pengakuan padahal bisa saja dimaknai sebagai bentuk pengasingan politik yang canggih. Ini bukan konflik terbuka tapi lebih ke pembatasan pengaruh. Dalam politik itu lebih efektif karena tidak menimbulkan gejolak. Tapi aktor yang disingkirkan tetap bisa merasa saya sedang dijauhkan, tutup Amir Hamzah. Menarik ya. Jadi Gibran mau disingkirkan. Atau kita bikin iseng-iseng ya. Apakah Anda setuju Gibran ditugaskan di Papua? Ya. Coba kita bikin text poll ya. Apakah Anda setuju Gibran ditugaskan ke Papua? Nah, bahasanya netral saja. Apakah Anda setuju Gibran ditugaskan ke Papua? Dua variabel aja ya. A, setuju. B, tidak setuju. Oke. Nanti kita lihat ya. Oke, saudara sekalian, saya ulangi lagi mengenai EF Saifullah Fattah tadi. Jadi EF menulis yang tersebar di grup WA, permainan catur Jokowi versus Prabowo berlanjut. Ini kata EF.
Jokowi memulai dengan memainkan bidak catur, memaksakan diri pemerintahan pindah ke IKN di awal era suksesornya. Artinya presiden baru bakal terasing di Kalimantan. Untuk wapres baru, sang ayah menyiapkan tempat lebih strategis secara ex officio menjadi ketua Dewan Aglomerasi yang membawahi area ekonomi, bisnis, dan industri. Jabotabekjur, ya, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur. Berkantor di bekas ibu kota negara Jakarta. Tanda kutip bekasnya. Prabowo menjalankan bidak awalnya, tak mau menyegerakan perpindahan ke IKN dan membiarkan skenario Jokowi itu tak berjalan sesuai rencana semula. Gibran memainkan bidak berikutnya di sisi ayahnya, menjadi wapres penebar pesona. Targetnya menjadi Jokowi kecil untuk menggapai kuasa kelak dengan modus operandi yang sama. Prabowo menjalankan bidak kedua, wapres ditugasi mengurus Papua dan ditugasi berkantor di Papua. Wapres terasing dan kehilangan panggung untuk bermain-main selaku Jokowi kecil. Luar biasa ya. Jadi sobat era sekalian, ini sebuah analisis ya. Tapi ada lagi satu mengatakan ini Prabowo perintahkan Gibran kerja dari Papua, TPN, BP, OPM, dia bisa apa? Dia bilang begitu ya. Organisasi Papua Merdeka atau OPM merespons negatif rencana Presiden RI Prabowo Subianto menugaskan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk ngantor dan bekerja menyelesaikan masalah Papua. Sebi Sembom, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB, sayap militer OPM bahkan mempertanyakan kualifikasi Gibran sehingga disuruh menuntaskan persoalan Papua. Bagi TPNPB OPM, kata Sebi, semua upaya pemerintah RI akan sia-sia bila tidak ada negosiasi politik langsung dengan pihaknya. Dia Gibran bisa apa? Apa kualifikasinya untuk selesaikan masalah di Papua? Tidak mungkin berhasil, tegas Sebi kepada suara.com. Sejak dulu, kata dia, pemerintah RI yang berpusat di Jakarta seolah-olah mengetahui akar persoalan rakyat Papua. Tapi kenyataannya, sambung Sebi, pemerintah RI terus-menerus mengeksploitasi sumber daya alam serta menindas masyarakat Papua secara militer. Jadi semua rencana RI akan percuma. Dengan terus melakukan operasi militer, pemerintah RI sendiri yang mempercepat Papua untuk merdeka, kata Sebi. Perintah Prabowo. Berbeda dari wakil presiden sebelumnya yang cenderung berada di balik layar, Gibran justru kerap menjadi pusat perhatian tak jarang dalam konteks negatif. Puncaknya desakan agar DPR memakzulkannya dari kursi wapres kini mulai disuarakan oleh berbagai kalangan termasuk Forum Purnawirawan TNI. Di tengah riuhnya isu pemakzulan inilah sebuah rencana besar dan tak terduga tengah dimatangkan di lingkaran Istana Kepresidenan. Prabowo Subianto disebut sedang mempersiapkan penugasan khusus bagi Gibran untuk terjun langsung mengatasi salah satu pekerjaan ruang paling pelik bangsa ini, permasalahan di tanah Papua. Rencana ini bukan sekadar penugasan biasa, Gibran digadang-gadang akan dibuatkan kantor di Papua, memaksanya untuk bekerja jauh dari pusat kekuasaan di Jakarta. Secara resmi narasi yang dibangun pemerintah adalah penugasan ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan sekaligus meredam konflik menahun di bumi cendrawasih. Luar biasa. Kemudian informasi mengenai rencana strategis ini pertama kali diungkap secara resmi oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. Dalam sebuah acara pada Rabu 27, Yusril membeberkan bahwa langkah ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo dan menjadi sebuah pendekatan yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Luar biasa ya. Saya kira ini pertama kali Presiden akan memberikan penugasan untuk menangani masalah Papua. Bahkan kantor Wakil Presiden juga akan ada di Papua. Supaya Wakil Presiden itu bekerja dari Papua sembari menangani masalah Papua, kata Yusril. Pernyataan ini menginformasikan bahwa rencana tersebut lebih dari sekadar wacana. Dengan adanya kantor permanen, Gibran diharapkan dapat merasakan dan memahami denyut nadi permasalahan secara langsung, tidak lagi hanya dari laporan yang sampai ke meja kerjanya di Jakarta. Tenang Pak Prabowo, saya sudah ada di sini. Ya kan, mesti begitu Gibran ngomong ya. Artinya mendapatkan penugasan seperti ini, dia tetap bilang, tenang Pak Prabowo, saya sudah ada di sini. Begitu. Sobat RH sekalian, itu tadi ya, sedikit mengulangi. Dan tadi kita bikin polling ya, apakah Anda setuju kalau Gibran kemudian ditugaskan ke Papua? Silakan diisi biar, dan apa yang disampaikan ini 392 setuju 95%, tidak setuju 5%, baru 392. Ditugaskan ke Korot aja, Papua butuh Gibran, bahkan Jokowi diundang sama orang Papua buat tinggal di sana, tanahnya luas kata mereka, kasih aja Gibran buat biar kata-katanya kasar nggak saya bacakan ya. Jadi saudara sekalian, itu tadi apa yang disampaikan oleh Yusril Ihza Mahendra ya. Jadi
Menarik apa yang disampaikan Ayub Saifullah Fattah. Pertanyaannya adalah, apakah Prabowo dan Gibran ini dalam hubungan yang baik-baik saja? No. Seperti yang saya katakan, tidak ada kekuasaan yang mau berbagi. Tidak ada penguasa yang mau sharing power dengan orang lain. Kalau sekarang ini tampak Prabowo memuji-muji Jokowi, itu hanyalah sekedar panggung depan untuk menyenangkan. Tapi panggung belakangnya, ya dia berusaha menggergaji kekuasaan Jokowi. Nah hanya memang ini kan analisis yang sangat optimistis. Pertanyaannya adalah, seandainya Jokowi misalnya hanya menargetkan Gibran untuk tetap menjadi orang nomor 2, dan dia secara sadar tidak mungkin mengalahkan Prabowo sehingga dia kemudian menempatkan Prabowo sebagai orang nomor 1 dan dia nomor 2 atau Gibran nomor 2, apakah kemudian masih ada keinginan untuk menendang Jokowi dan Gibran dalam atau dari lingkaran kekuasaan? Nah ini juga menarik ya, karena terlepas dari kualitas Gibran, Gibran punya resources. Apa resources? It could be possible financial resources ya, dari ayahnya yang 10 tahun memerintah Indonesia, dan yang kedua dari orang-orang yang loyal ya, yang disejahterakan ayahnya selama 10 tahun, termasuk para relawan-relawan yang sekarang ini menikmati kedudukan di BUMN dan lain sebagainya. Dan yang ketiga tentu jaringan di akar rumput yang selama ini merasa berterima kasih karena telah menerima bansos dan lain sebagainya. Padahal taktik yang dilakukan adalah taktik neokolonialisme. Apa itu? Atau neoliberalisme, memelihara kemiskinan dan kemudian dikasih bansos biar ada kesetiaan terhadap pemimpin yang memberikan bansos tersebut. Padahal pemimpinnya itu yang memiskinkan mereka. Sahabat sekalian, menarik ya untuk kita amati. Pertanyaannya adalah, setelah wacana ini dilontarkan oleh Yusril Iza Mahendra dan kemudian dikomentari oleh berbagai pihak mulai hari ini, apakah kemudian itu akan tetap dijalankan atau tidak? Begitu sobat RH sekalian ya. Mudah-mudahan suara saya sekarang jelas ya. Oke, saya akan baca di yang bawah, yang belakang saja ya kalau begitu. Oke. Termul pada tidur, apalagi kicap dengan berita ini. Judi Aris spam terus nih, pastilah related ya. Setuju ke Papua pemerataan pejabat, siapa tahu makin berguna. Suaranya kecil kali Bang Refli. Is it? Kecil sekali ya. Kemudian apa lagi ya? Saya tidak bisa ngontrol suara, itu susahnya karena staf ada di belakang ya. Ini apa ini? Mengganggu saja ini ya. Oke. Kemudian termul pada tidur ya. Kemudian pelanga-pelongo versi-versi pindah. Oke. Kemudian saya jadi ingat zaman kolonial dulu banyak pejuang dibuang ke Papua. Apakah ini sama dengan Gibran saat ini? Akan sia-sia jika Gibran yang urus Papua, urus dulu IKN yang sekarang marak untuk tempat prostitusi. Kalau dia berkantor di Papua, yang repot pas pampresnya. Kalau Gibran ingin bikin konten karena di sana ada KKB. Gibran ke Papua pasti mau Mulyono, nggak perlu di impeach, copot preteli aja. Ada maksud si Wapres ini mendekat ke Pasifik, banyak Intel M16 berseliweran, Intel Inggris, awas kudeta. Apa maksudnya ini ya? Cuma buang-buang anggaran menggaji Wapres yang nggak jelas kemampuan kerjanya. Volume suara bisa diperbesar, wadaw, gak ngerti saya kan apa ini, suaranya nggak. Mudah-mudahan ya, balik lagi. Oke. Lagi. Dipindah ke Papua maka malah makin kaya, kan ada tambang emas bro. Ya saudara sekalian, saya kira cukup ya. Mudah-mudahan masih terdengar baik. Kebetulan saya belum punya staff ya, saya tugaskan keluar tadi, tapi rupanya baru pulang malam. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.